Audio Jungle. Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan adalah hak setiap warga negara, baik yang menjadi LSM, media, dan ormas bahkan perorangan dapat melakukan dalam pengawasan pembangunan yang ada di seluruh Kabupaten Cilacap. Salah satu contoh dalam hal ini, pada pembangunan wisata Kampung Duren Desa Pesanggerahan Kecamatan Kesugihan, yang menelan dana desa kurang lebih Rp269 juta. Dalam pelaksanaan kegiatan penyedia bahan baku material, dua pengusaha toko material di Desa Pesanggerahan ternyata tidak mengikuti lelang. Namun anehnya, panitia lelang menyebut dua pengusaha toko bahan bangunan itu terdaftar sebagai peserta lelang. Atas pernyataan dari panitia lelang, mereka tidak terima nama usahanya dicatut. Ya, sekali lagi Pak, berarti Bapak dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah Sumberan di Kampung Duren, berarti Bapak intinya bagaimana Pak? Mengikuti lelang atau tidak? Kalau lelang saya tidak ngikuti. Tetapi kalau nama Bapak sampai dicatut-catut mengikuti lelang, nama Bapak terima atau tidak? Iya, saya nggak mau kalau diikutkan untuk saya ikut lelang. Nah, Saya nggak ikut lelang. sekali lagi terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak Kodir. Nah, Berarti Bapak betul ya pemilik toko material NTR ya Pak ya? Iya. Pak Nus. Iya, Pak Nuswan. Iya. Artinya Bapak sekali lagi dalam program pembangunan Kampung Duren yang dilakukan oleh Desa Pesanggerahan di tahun 2019, berarti Bapak memang betul tidak mengikuti lelang Pak? Iya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya inilah penelusuran yang kami suguhkan untuk saudara. Kabar adanya pembangunan objek wisata Kampung Duren di wilayah Desa Pesanggerahan Kecamatan Kesugihan Cilacap yang dibiayai dari dana desa APBDes tahun 2019 diduga tanpa melalui proses perencanaan pembangunan yang benar beredar luas ke masyarakat. Pasalnya, konon pembangunan itu diduga lahir prematur, bangun dulu tanpa melalui proses kerjasama secara tertulis hibah antara pemilik tanah dengan desa, hanya melalui izin lisan saja. Mendengar kabar pembangunan itu, kreativitas channel mendatangi lokasi bangunan wisata Kampung Duren di Dusun Sumbersari, Desa Pesanggerahan, Kesugihan, Cilacap. Saat bertanya ke warga, salah satu pemilik tanah bernama Nilam dan istri Kadar Kuswedi, warga Sumbersari membenarkan tanah miliknya digunakan untuk bangunan desa, tetapi kerjasama hibah dengan desa secara resmi belum ada. Hanya kepala desa meminta izin secara lisan agar tanahnya bisa digunakan untuk pembangunan wisata Kampung Duren. Jika nanti berjalan lancar akan ada bagi hasil. Istri Kadar Kuswedi, salah satu pemilik tanah, mengatakan, sebelum dibangun di lokasi tanah miliknya ada 2 tanaman pohon kayu yang ditebang oleh desa. Jika dirupiahkan mungkin kayunya senilai Rp200.000, namun sampai sekarang kayunya tidak diganti rugi oleh pihak desa, ucapnya. Baik Nilam dan istri Kadar Kuswedi mengaku izin secara lisan belum lama disampaikan pemerintah desa sekitar bulan Maret tahun 2020. Agar tanah miliknya bisa dipakai untuk bangunan desa, jika nantinya berjalan lancar akan ada bagi hasil. Kata mereka dengan polos menceritakan. Tapi Mbak mboten membuat surat pernyataan hibah. Mboten, cuma nembung tok. Sing nembung mriki sinten? Pak Lurah kali Pak Kadus. Pak Kadusnya sinten? Pak Wisno. Pak Wisno. Mung hanya secara omong-omong tok Nggih, ya. nembe. Tapi Mbak mboten tanda tangan apa? Mungkin wong iki kan istilah nembe napa? Istilah mungkin-mungkin nggih. Tiose aja ngonten niku. Wonten apa? Istilah wonten istilah rembug-rembug. Sing niku Bagi hasil. nek pun istilah pur berjalan ngoten niku. Artinya kalau nanti ini maju ada bagi hasil kali mbaeh kata niku.
Tapi Mbak E secara anu mung hanya diberitahu bahwa akan ada pembangunan ini, yang datang ke sini Pak Kades sama Pak Kadus. Kadus. Oke. Intinya pada waktu datang ke sini gimana Mbak? Ya biasa wong kadusnya nggih ponakan sendiri. Oh, keponakannya sendiri. Wis Mbak. Telepon ae. Iya. Tapi Mbak E nggak membuat surat pernyataan Dereng. hibah ya? Oh iya. Ya matur nuwun nggih Mbah penjelasannya. Assalamualaikum Mbah. Berarti mung hanya izin lesan, Lesan tok nggih. Nggih ngobrol-ngobrol. ngobrol kados niki, ngobrol-ngobrol kados niki. Gini wonten kayune ditebang nggih mboten ganti rugi mboten apa. Ih. Terus niku. Oh, terus niku wonten pinten kayu? Kalih Paling padahal nek diregi pinten nggih? ya paling satusan ya. Tapi mboten diganti rugi. Mboten. Oh, nggih ibune pripun Bu? Ini makruh nggih Bu. Lawang Tuswan Ketua Badan Perwakilan Desa BPD periode tahun 2013 sampai tahun 2019 mengaku program pembangunan wisata Kampung Duren hanya baru sebatas gagasan saat kepengurusannya. Karena pembangunan itu dilaksanakan di tahun 2020, sedangkan masa jabatan kepengurusan BPD kami berakhir tanggal 31 Desember tahun 2019. Kelanjutannya mau seperti apa dan dibangun di tanah siapa, apa beli atau sewa, lokasinya di mana saya kurang tahu, dan saya juga bingung. Kepengurusan BPD di periode kami sudah berakhir dan kepengurusan BPD baru sudah dilantik, namun kok desa belum menggelar serah terima jabatan. Ucap Tuswan. Tapi pada waktu saya, periode saya itu baru gagasan. Gagasan ya Pak ya? Iya baru gagasan. Jadi malah melangkah sampai sekarang, sehingga ini pembangunan seperti apa dan dibangunan tanahnya siapa dan menelan anggaran biaya berapa, saya pun tidak tahu. Oh, seperti itu ya Pak ya? Iya, karena seingat saya setelah baru gagasan, terus saya ada kendala pada waktu itu membuat panitia pemilihan kepala desa. Sehingga sampai pelantikan kepala desa. Nah akhirnya itu setelah itu terburu BPD yang baru. Saya pun sampai sekarang tidak tahu persis anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Kampung Duren. Oh, artinya Bapak pada waktu itu hanya sebatas gagasan ya Pak ya? Gagasan. Bukan untuk merealisasikan pembangunan Kampung Duren itu ya Pak ya? Tidak. Artinya sekarang dengan terrealisasinya pembangunan Kampung Duren yang notabene Bapak tidak tahu anggarannya, tidak pernah musyawarah dengan BPD tentang anggarannya. Iya. Nah itu menurut pendapat Bapak wong itu dibangun di lahan milik perorangan bagaimana Pak? Ya saya kurang tahu persis ya. Jadi kemungkinan dari pemerintahan desa sendiri apa sudah sosialisasi ke sana untuk mengambil kesadaran masyarakatnya atau dibayar tanahnya saya pun tidak tahu. Oh iya. Artinya pada saat perubahan itu pada waktu itu ya memang Bapak tidak pernah diajak rapat atau bagaimana dalam anggaran perubahan? Tidak. Tidak. Sama sekali Pak? Sama sekali. Iya. Sama sekali. Menurut aparat desa setempat diperoleh penjelasan dari Mino Kepala Dusun Sumberan, membenarkan pembangunan wisata kebun duren di atas tanah milik warga, katanya. Lanjut kata dia, pembangunan wisata Kampung Duren menelan anggaran kurang lebih 250 juta rupiah hingga 269 juta rupiah. Terpisah di lain waktu, pada Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020, Kepala Desa saat ditemui di kantor sedang menghadiri rakor di Kecamatan Kesugihan, kata Sekretaris Desa. Selanjutnya di tempat yang sama, di waktu yang berbeda pada Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020, Tugiman Kepala Desa Pesanggerahan didampingi seluruh perangkat desa, menjelaskan.
Terkait apa yang menjadi pertanyaan tentang sumber anggaran untuk pembangunan wisata Kampung Duren itu dari mana? Itu dari dana desa tahun 2019 yang turun di termin ketiga, ucap Kades. Tugiman Kades Pesanggerahan membeberkan, pembangunan wisata Kampung Duren memang betul berdiri di atas lahan milik warga, namun perencanaan program itu sudah direncanakan 2 tahun sebelumnya, kata Kades. Selanjutnya kata Kades melalui Kadus Mino Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Wisata Kampung Duren, untuk pekerjaan dilaksanakan dengan sistem swakelola. Dan untuk penyediaan bahan baku material kebutuhan pembangunan itu dengan sistem dilelangkan, dan lelang saat itu dimenangkan BUMDes Watulingga. Adapun peserta yang mengikuti lelang, BUMDes Watulingga, Toko Material Asahi, Kodir, Toko Material NTR, Nuswan, terangnya. Sekarang ini saya tanya mau ketua TPK-nya, berarti kan Pak Mino ya, ketua TPK-nya ya Pak Kades. Nah, dari proses lelang itu pemenang lelangnya siapa? Lelang material Ya, lelang material, penyedia barang dan jasa maksudnya. BUMDes. BUMDes. Oh iya, BUMDes. Oh iya, di papan itu juga ada ya, papan namanya ya, itu papan proyeknya BUMDes. Apa itu? Watulingga ya. Nah, sekarang saya pengen tanya Pak Mino, kalau pemenangnya BUMDes dalam hal itu lelang, peserta lelangnya siapa saja? ya itu kan BUMDes terus ya toko-toko material, Toko-toko material. yang lain juga Heeh. toko Asahi, toko Nuswan, yang MTR. MTR. Terpisah, pemenang lelang Taswan Direktur BUMDes Watulingga saat dikonfirmasi melalui saluran mobil phone pribadinya pada Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2020, saat ditanya apa syarat peserta lelang dan berapa besarnya pagu anggaran yang dimenangkan. Taswan menjawab, saya lupa anggarannya, pokoknya stok material sesuai kebutuhan, peserta lelang harus memiliki surat izin diantaranya menyerahkan SIUP, NPWP, TDP. Ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lalu seluruh peserta lelang mendaftar dan menandatangani dokumen lelang dan saat itu peserta lelang ada 3 peserta, yaitu BUMDes Watulingga, Nuswan pemilik toko material NTR dan peserta satu lagi lupa katanya. Namun setelah mendapat penjelasan dari Kepala Desa Pesanggerahan dan pemenang lelang, tanggal 13 Juli tahun 2020, selang beberapa hari kemudian faktanya di lapangan justru berbanding terbalik. 2 pengusaha, Toko Material Asahi Kodir, dan Toko Material NTR, Nuswan, saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya tidak pernah mendaftar dan tidak pernah mengikuti lelang penyedia bahan baku material pada pembangunan wisata Kampung Duren. Lalu bagaimana nama Anda disebut pada lelang pembangunan wisata Kampung Duren? Ya kalau nama usaha kami dicatut-catut jelas, kami tidak terima, kata Kodir dan Nuswan. Ya, sekali lagi Pak, berarti Bapak dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah Sumberan di Kampung Duren, berarti Bapak intinya bagaimana Pak? Mengikuti lelang atau tidak? Kalau lelang saya tidak ikut. Tetapi kalau nama Bapak sampai dicatut-catut mengikuti lelang, nama Bapak terima atau tidak? Iya, saya nggak mau kalau diikutkan untuk saya ikut lelang. Saya nggak ikut lelang. Sekali lagi terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak Kodir. Nah, Berarti Bapak betul ya pemilik toko material NTR ya Pak ya? Iya. Pak Nus. Iya, Pak Nuswan. Iya. Artinya Bapak sekali lagi dalam program pembangunan Kampung Duren yang dilakukan oleh Desa Pesanggerahan di tahun 2019, berarti Bapak memang betul tidak mengikuti lelang Pak? Iya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpisah di lain tempat, Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dispermades,
Wahyu Indra Setiawan saat ditemui media pada Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020. Mengatakan, dinas akan terus melakukan sosialisasi dan pembinaan agar ke depan peningkatan kualitas SDM perangkat desa bisa lebih baik. Terkait untuk melihat data tentang MOU desa dengan para warga pemilik tanah, sepanjang ada surat resmi yang ditujukan kepada dinas dari lembaga pemohon akan kami layani, terangnya. Terang Wahyu lagi, LHP Inspektorat tanggal 21 April tahun 2020 menunjuk kegiatan pelaksanaan APBD tahun 2019 telah dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dibuktikan adanya pelaksanaan atas rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Cilacap, dengan mengembalikan atau menyetor kembali uang sebesar Rp13.390.600 ke kas Desa Pesanggerahan APBD tahun 2020 sebagai silpa tahun 2019. Pamungkas, dana desa bisa digunakan untuk membangun di atas lahan milik warga sepanjang ada kerjasama secara tertulis antara pemilik tanah dengan desa, atau bisa juga dengan sistem hibah, tanpa melalui proses seperti itu, penggunaan dana desa tidak diperbolehkan. Terang Wahyu mengakhiri penjelasannya.